perawan duka meraba cinta. Kenapa dia seorang perawan kok masih meraba-raba cinta? Aku mengucurkan tangis yang tidak terhingga saat itu, karena sesungguhnya aku mencintai dia. Janganlah tiru Mr. Puisi, terlalu banyak melamun, terlalu banyak membuat puisi. Akhirnya sampai hari ini masih tetap menduga. Kalau telepon tidak diangkat, sabarlah, diamlah. Kalau SMS atau WA tidak dibalas, ya sabarlah, tunggulah. Bila hati kamu jadikan langit, bulan dan bintang bagai penerang cinta, detak nada hati sering memanggil namamu. Selamat pagi, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Pagi yang indah ini menginspirasi Mr. Puisi untuk duduk, bukan merenungkan seorang diri, tetapi merenungkan betapa indah karya-karya Mr. Puisi yang telah lama digeluti semenjak dia masih di mahasiswa di sebuah universitas di Jakarta, yaitu Universitas Trisakti namanya. Semenjak itu dia banyak bergaul, karena Universitas Trisakti adalah merupakan universitas swasta yang cukup elit, di mana banyak para pejabat di sana. Sampai Putri Presiden pun saat itu kuliah di Trisakti. Kebetulan saya saat itu memilih sekolah swasta, yaitu Trisakti namanya. Kami di sana banyak berteman dengan orang-orang penting di sana. Keluarga Jarum ada di sana, merupakan teman dekat kami dulu. Keluarga dari teman-teman yang sangat kaya saat itu. Banyak putra-putri, anak-anak jenderal juga di sana. Sampai juga banyak orang-orang putra-putri pengusaha besar pun ada di sana. Sampai ke seorang pengusaha yang sangat mencintai seni, sebagai kolektor seni lukisan juga banyak di sana. Maka saat itulah menginspirasi saya ingin menjadi seorang seniman. Setelah lulus dari Universitas Teknik Trisakti, malah sebelum lulus pun saya sudah di-join untuk bekerja di lingkungan keluarga Cendana kurang lebih 35 tahun yang lalu. Sehingga kami tidak sempat mengenyam bekerja di tempat-tempat lain. Saat lulus saat itu pun kami bergabung di salah satu putra keluarga Cendana. Setelah kami bekerja, kami tidak lupa juga menginspirasi diri sendiri untuk mencintai seni budaya, ingin menjadi seorang seniman walaupun kami sudah bekerja di sana. Dari putra yang satu, kami pindah ke putra yang lain. Kami dipercayalah. Setelah berpengalaman 3 tahun, kami dipercayalah sebagai CEO salah satu perusahaan yang sangat besar di negeri ini.
di mana perusahaan itu berdomisili di Bali dan di Belitung. Pengalaman inilah sangat berharga. Mahakarya yang kami buat pun semua bernuansa budaya, bernuansa seni. Saat itu kami sebagai pengusaha dipercaya sebagai CEO sebuah perusahaan sangat besar. Sering mengundang pelukis-pelukis ternama untuk melestarikan, membuat lukisan di pantai yang indah yang ada di Pulau Bali ini. Semenjak itu kami sangat mencintai dunia seni. Sampai akhirnya kami memiliki sebuah museum seni primitif budaya Indonesia yang mengkoleksi barang-barang tribal art seluruh pulau-pulau terpencil di negeri ini. Yang sangat terkenal barang budaya primitif itu adalah dari Toraja, Kalimantan, Flores, Sumbawa, Sumba, Timor, Alor, dan Batak, Danau Toba, dan lain-lainnya. Sehingga mimpi-mimpi saya sejak kami kecil dahulu terwujudlah sebuah museum yang kami buat dan kami miliki yang kami namakan Museum Puma, Putrawan Museum of Art. Sesungguhnya sebelum kami membuat museum, kami memang merupakan sebuah penulis buku novel. Kami telah menulis sejumlah 5 buku novel dan buku-buku puisi. Ini yang kami tulis. Setelah kami menulis, kami juga mengarang lagu. Kemudian kami juga banyak berkenalan dengan para artis ibu kota, saling berinteraksi, saling memberikan masukan-masukan, sehingga kami mampu membuat novel-novel yang dimana seluruh novel-novel saat itu yang kami buat seluruhnya dengan cover artis-artis ibu kota. Jadi gini, saya cerita dari awal perkenalan sama saya sama Mas Made ya. Saya kenal itu tahun 99-2000. Pada saat itu saya nggak tahu kalau Mas Made ini ternyata punya jiwa seni yang sangat luar biasa besar. Saya nggak tahu sama sekali. Hingga pada akhirnya aku udah bikin novel sama puisi. Nah, pernah kita ketemuan di salah satu mall, dia liatin puisinya, dia liatin lagu karangannya yang udah dikasih musik segala macam, ternyata bagus sekali, menarik sekali ya. Dan menurut saya novel-novel yang mengangkat kisah nyata itu justru sangat bagus. Dan arti kata gini, semua manusia di dunia ini punya masalah, dan novel itu adalah salah satu bagian dari kisah kehidupan nyata seseorang. Jadi maksud saya di sini bagusnya karena bisa mensupport orang itu. Gimana sih, kamu sebenarnya udah baca novelnya Pak Made sendiri gak sih? Nirina hanya jujur, Nirina nonton Nirina baca beberapa dari puisinya Pak Made. Dan kalau misalnya Nirina dari yang Nirina baca itu sendiri, puisinya tuh lebih kepada kejujuran ya. Jadi kayaknya bener-bener selama ini kan kita suka ngarepin yang puisi tuh yang kemana artinya apa itu. Nah kalau ini cukup dengan dibaca tuh langsung krenyes gitu loh. Nah, dari puisinya sendiri tuh langsung yang kebaca gitu. Apa sih yang pengen disampaikan sebenarnya, karena kayaknya bener-bener yang apa yang di otaknya tuh bener-bener yang reret gitu loh. Made Putrawan menurut aku si Poltak Ruhut Sitompul adalah seorang yang gimana ya, orang yang misterius. Kenapa? Nggak tahu gua Made ini ya memang keadaan dia yang membuat dia semakin menjadi public figure ya, semakin populer. Karena Made yang gua kenal 20 tahun yang lalu, dia sama dengan saya aktivis di Pemuda Pancasila. Tapi dia meninggalkan saya karena dia seorang pengusaha besar bersama teman saya tercinta Tommy Soeharto. Dia teman bisnis, kami sama-sama di Pemuda Pancamarga, kami sama-sama di FKPPI, setelah di Pemuda Pancasila. Jadi sosok Made Putrawan di mata saya, dia banyak diberi talenta oleh Yang Maha Kuasa. Ya, karena
Selain dia sukses dalam bisnis, dia juga seorang pelukis yang handal. Saya kebetulan lahir tahun kuda, dia pernah memberi saya hadiah. Lukisan dia sendiri yaitu kuda. Wah, membuat aku semakin maco gara-gara lukisan Made. Dan di luar dugaan, dia bukan hanya seorang novelis, tapi dia juga bisa membuat puisi-puisi yang indah. Bahkan rumah tangga orang hampir berantakan. Mudah-mudahan tidak jadi cerai mereka-mereka itu. Itulah Made Putrawan di mata aku si Poltak, Ruhut si Tompul. Itu pertanda bahwa kami sangat dekat dengan artis ibu kota yang banyak mendukung kami. Sehingga kami mampu menerbitkan setiap tahun sekali satu novel. Sehingga yang paling berkesan untuk saya ketika saya menciptakan sebuah novel yang berjudul Perawan Duka Meraba-raba Cinta. Ini sungguh luar biasa isinya, di mana mungkin satu-satunya novel yang dengan cara tulisan puitisasi novel. Kalau kita membaca isi novel ini seperti kita membaca puisi. Makanya banyak orang seni mengatakan bahwa ini adalah puitisasi novel. Semua mengalir begitu aja. Tetapi kalau kita baca dari awal sampai akhir, rangkaian kata-kata itu sudah lebih jelas dan lebih mudah dimengerti. Perawan duka meraba cinta. Kenapa dia seorang perawan kok masih meraba-raba cinta? Suatu hari berkenalan dengan seorang wanita cantik yang masih perawan. Masih meraba-raba cinta. Masih tidak tahu apa sih artinya sebuah cinta. Tetapi dia terjerumus dalam kegelapan. Walaupun dia tidak tahu apa sih artinya cinta. Apa sih artinya nikmat. Apa sih artinya seks. Dia terjerumus dengan cinta yang sangat berdosa yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya dia melahirkan seorang anak tanpa mengetahui apa itu nikmat, tanpa mengetahui apa itu seks, tanpa mengetahui apa itu cinta. Maka novelnya saya kasih judul Perawan Duka Meraba-raba Cinta. Duka hatinya, sedih hatinya, dia membawa sebuah cerita yang sulit untuk dipendam, dirasa. Apalagi di hati yang hanya bisa dipendam oleh orang lain. Dia sendiri tidak memendamnya. Sehingga dia frustasi, akhirnya dia meninggal di hari yang begitu mengenaskan bagi keluarganya. Dia meninggal pada saat dia masih muda belia. Aku mengucurkan tangis yang tidak terhingga saat itu. Karena sesungguhnya aku mencintai dia. Teman-teman sekalian, itulah cerita Perawan Duka Meraba-raba Cinta. Ini ada lagi yang dengan judul Manisku. Yang sangat unik di sini, seluruh novel yang saya buat banyak puluhan goresan tanda tangan artis-artis di ibu kota. Di mana artis ibu kota itulah mensupport kami sehingga kami banyak menelurkan puisi-puisi ataupun menelurkan banyak novel yang berhubungan dengan cinta. Itu yang merupakan pengalaman yang saya lakukan. Tetapi hari ini saya duduk di gubuk kami yang sepi ini. Kesepian ini membuat keindahan tidak akan hilang begitu saja. Semakin sepi dunia ini, semakin sepi tempat ini, semakin indah rasa di hati. Baiklah, untuk membuat lucu-lucu, buat omon-omon mengenai puisi.
Saya juga menciptakan kumpulan puisi yang bermakna. Puisi-puisi yang pendek tapi bermakna bagi arti kehidupan bangsa, bagi arti kehidupan pribadi masing-masing. Tapi kalau kita melihat puisi yang lebih banyak lagi, yang mungkin jumlahnya hampir puluhan ribu jumlahnya, bukalah Twitter Mr. Puisi. Anda bisa membaca semua puisi Mr. Puisi. Ada juga Instagram Mr. Puisi. Ada beberapa cuplikan puisi kami juga buat di sana. Kalau lebih real lagi, datanglah sebuah hotel namanya Mr. Puisi Villa di Ubud. Di sana akan banyak ratusan puisi-puisi yang terpapang di tembok-tembok, yang diukir dengan batu paras dengan berbahasa Inggris. Ketika kami ke sana, belum sampai di sana, Mr. Puisi sudah berbahagia mengenang betapa hasil karya itu merupakan sebuah hotel yang juga merupakan sebuah museum Mr. Puisi. Teman-teman, janganlah tiru Mr. Puisi. Terlalu banyak melamun, terlalu banyak membuat puisi. Akhirnya sampai hari ini masih tetap menduda. Baiklah, inilah salah satu karya Mr. Puisi yang berjudul Kumpulan Puisi Bermakna. Makna apa sih yang ada di dalam puisi ini? Marilah saya akan baca salah satu puisi yang bermakna. Di mana inspirasi ini biasanya kami dapatkan ketika kami masih baru saja bangun tidur. Mudah-mudahan makna daripada puisi ini dapat menjadikan bekal Anda, teman-teman, bro-bro dan sis sekalian, sehingga tidak terjadi selingkuh. Judulnya adalah Selingkuh. Kata Mr. Puisi, selingkuh itu ada dua macam. Satu, selingkuh halus. Sekedar sayang-sayangan melalui telepon, SMS, chatting, dan surat menyurat. Selingkuh halus ini biasanya tidak diketahui oleh pacar masing-masing maupun oleh pasangan masing-masing. Selingkuh yang kedua, selingkuh benar-benar yang terjadi. Selingkuh yang datang dari hati kecil. Misalnya, dengan ciuman penuh rasa, sampai bersetubuh, sambil menikmati sebuah kenikmatan yang tak hingga nikmatnya. Nah, itulah sebuah kenyataan saat ini. Maka teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sudah punya istri, kalau sudah punya suami, janganlah berselingkuh. Itu akan merupakan malapetaka bagi Anda sekalian. Ada lagi sebuah ilustrasi puisi yang juga bermakna, yaitu judulnya Positive Thinking. Kalau telepon tidak diangkat, sabarlah, diamlah. Kalau SMS atau WA tidak dibalas, ya sabarlah, tunggulah. Janganlah punya pikiran yang negatif. Karena apa? Mungkin si dia lagi mandi, lagi tidur, lagi rapat misalnya di kantor. Mungkin telepon tidak dengar karena di silent. Mungkin telepon lagi bicara. Biar tidak stres, wahai teman-teman sekalian, jawabannya cuma satu, yaitu positive thinking. Begitulah teman-teman sekalian, janganlah berpikir selalu negatif.
Pikiran negatif yang kamu punya adalah mencerminkan pikiran kamu sendiri. Kalau kamu selalu berpikir negatif, percayalah, di dalam pergaulan, di dalam usaha, di dalam pengembangan sesuatu, kamu tidak akan bisa berhasil. Maka berpikirlah secara positif, janganlah berpikir secara negatif. Itu makna daripada puisi yang singkat ini. Mungkin salah satu puisi satu lagi yang saya akan bacakan. Penguasa cinta. Bila hati kamu jadikan langit, bulan dan bintang bagai penerang cinta, detak nada hati sering memanggil namamu. Ada gundah membelah dunia, duhai rasa penguasa cinta. Dekatkanlah aku agar aku tidak mati karena cinta. Wah, teman-teman, janganlah kamu mati karena cinta. Karena diputuskan pacar, ya sudah, ikhlaskan saja, mencari yang lain. Itu makna dari sebuah puisi ini. Jangan frustasi, jangan mati apabila Anda diputusin cinta oleh pasanganmu. Jalan terbaik adalah berpikir secara positif, mencari apa sih kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tahu semua kekurangan yang ada di diri kita, percayalah, kita akan bisa mendapatkan cinta yang sejati. Maka galilah kekurangan, kelebihan yang dia dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mengetahui kekurangan diri kita, percayalah, kamu akan egois dan merasa ingin benar sendiri. Ketika itu kamu akan terjerumus karena cinta. Mungkin satu lagi, ada sebuah puisi yang mungkin mampu memberikan inspirasi bagi Anda semua. Walaupun ringkas, tapi bermakna. Puisi apa itu? Marilah kita baca. Istri hilang. Wow, kenapa hilang? Marilah baca puisi ini baik-baik. Camkan puisi baik-baik. Ketika kamu mengecamkan isi puisi yang ringkas ini, maka istrimu tidak akan hilang. Beginilah puisinya. Mari saya akan bacakan secara gamblang. Judulnya, Istri Hilang. Perhatianku udah cukup dalam. Apalagi kasih sayangku sudah cukup dalam juga. Kepercayaan aku berikan kepada dia sungguh sangat dalam. Kalau pendekatan Anda dengan keluarganya kurang baik, kurang harmonis, kejujuranmu masih sangat kurang, apalagi keuanganmu sangat kurang, maka percayalah, istrimu akan hilang. Itu merupakan ungkapan hati istri yang membuat dia hilang. Mister Puisi menginspirasi kata-kata ini, sehingga menginspirasi Mister Puisi untuk mencari usaha sebanyak-banyak, mencari uang sebanyak-banyak. Tetapi ada orang berkata, kenapa Mister Puisi tidak punya istri? Duda. Maafkan ya. Istriku hilang bukan karena cerai ataupun bukan karena tidak punya uang ataupun selingkuh. Istriku hilang karena dia sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan istriku yang kucintai dengan seorang anak yang bernama Darendra Putrawan mendengar apa kata hati yang saya ucapkan pagi ini.
Teman-teman sekalian, rasanya mau menangis apabila saya mengingat istri yang cantikku yang telah ada di surga. Untuk itu, janganlah menangis. Nikmatilah surga alam di sini. Sehingga hatimu selalu berbunga-bunga melihat kembang bunga yang ada mengitari kubu indahku di Pulau Bali. Teman-teman, para hadirin sekalian, itulah inspirasi dari Mister Puisi yang selama ini omon-omon membahas masalah politik, masalah korupsi, masalah bangsa ini, masalah lain-lain. Kita lupakan sejenak. Mari kita mulai step by step membahas mengenai masalah alam dan budaya. Untuk itu, janganlah bosan-bosan. Kunjungilah YouTube Mister Puisi Live sehingga YouTube Mister Puisi Live dapat berkembang dengan bahagia. Selamat berbahagia. Bye-bye.